Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih sudah menghadiri sosialisasi budaya positif di sekolah untuk SMP Negeri 1 Kerinci. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan budaya positif atau disiplin positif yang mungkin akan kita terapkan atau akan kita laksanakan di sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 1 Kerinci. Ya, kita bersama-sama Bapak Ibu pada kesempatan hari ini saya mengucapkan alhamdulillah sudah dapat berkumpul bersama dengan Bapak dan Ibu. Pada pagi hari ini kita akan sharing sebenarnya Bapak dan Ibu. Saya juga mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu. Kita lanjut ya Bapak. Seperti yang kita ketahui, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah sebuah tuntutan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Pengembangan anak ini sesuai dengan budaya positifnya. Jadi budaya positif itu menumbuhkan motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Budaya positif sendiri adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, hormat dan dapat mengembangkan diri. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya positif. Kita lanjut. Budaya positif atau ekosistem positif menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu contohnya perbandingan dengan hidup tumbuh kembangnya seorang petani. Dalam hal ini sama kewajibannya dengan seorang pendidik, selaku pendidik atau guru yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi sehingga padi itu dapat kita kondisikan tanahnya, terus tanaman padinya, terus kita dapat memberikan kondisi padi, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau serangga, sehingga tumbuh kembang padi itu dapat lebih baik atau semestinya. Begitu juga dengan dunia pendidikan. Ya, siswa kita ibaratkan sebagai padi dan petani diibaratkan sebagai guru. Jadi bagaimana seorang guru menjadikan siswanya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan zamannya. Ya, tidak salah bahwa pendidikan sekarang pendidikan yang mengikuti zamannya. Kita lanjut. Budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Artinya dapat membantu kita untuk mencapai visi dan misi sekolah. Jadi pendidikan sekarang kita dapat membangun budaya positif menjadi lebih dalam tentang strategi. Bagaimana strategi kita selaku guru atau selaku petani, tadi diibaratkan seorang petani, bagaimana strategi guru dalam menumbuhkan lingkungan yang positif, budaya positif, lingkungan positif, dan juga kita memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas. Ya, pada saat mereka melanggar mungkin aturan sekolah, serta strategi apa yang perlu diterapkan strategi tersebut dapat berpihak kepada siswa atau kepada murid tadi. Ya, terus kita juga hendaknya tahu posisi kontrol yang bagaimana. Apakah kita seorang guru ini diposisikan sebagai manajer atau sebagai penghukum? Posisi kontrol kita dalam menerapkan disiplin, serta bagaimana seorang guru menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan pendekatan restitusi. Ya, pendekatan restitusi. Selanjutnya, fokus untuk mengembangkan motivasi dari dalam diri, sehingga siswa atau murid
dapat menemukan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Ya. Jadi murid tidak disalahkan, tidak menyalahkan dirinya. Murid hanya ada motivasi dari dalam untuk berbuat lebih baik. Ya. Kita lihat bersama, budaya positif itu ada lingkungan yang positif, terus ada juga keyakinan kelas serta peraturan kelas. Tentu Bapak dan Ibu guru di dalam proses pembelajarannya mempunyai peraturan-peraturan tertentu di dalam kelas. Ya, pada saat belajar misalnya siswa tidak boleh ini, tidak boleh seperti ini selama proses pembelajaran. Itu dinamakan peraturan kelas. Terus bagaimana dengan keyakinan kelas lagi? Mari kita lihat. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, sekarang kita ganti peraturan itu dengan keyakinan kelas. Contoh, mengapa kita saat mengendarai motor harus menggunakan helm? Keyakinan kita supaya kita selamat, ya kan? Nah, jadi tidak keterpaksaan. Begitu juga dengan pada saat siswa belajar. Mengapa siswa itu harus mengikuti pelajaran? Mengapa siswa itu harus membuat tugas? Mengapa siswa itu harus melaksanakan apa saja kegiatan-kegiatan pada saat KBM? Jadi dengan kata lain, siswa tidak terpaksa melaksanakannya. Siswa mempunyai keyakinan bahwa pada saat kita belajar kita harus mengikuti aturan kelas kita. Pada saat kita belajar atau pada saat kita sekolah, kita harus mengikuti peraturan sekolah. Ya, tidak terpaksa. Ya. Terus contoh selanjutnya, mengapa kita memilih peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter atau 1,5 meter. Kalau pada prinsipnya itu aturan sekolah. Aturan sekolah kita harus memakai masker, kita harus mencuci tangan, disediakan tempat cuci tangan, disediakan hand sanitizer. Kalau tidak kita dihukum. Itu aturan. Tapi kalau keyakinan, kalau sudah menjadi keyakinan seorang siswa, bagaimana mereka menerapkan protokol kesehatan, maka mereka dengan sendirinya akan mau menggunakan masker, akan terbiasa mencuci tangan tanpa ada paksaan, tanpa ada itu peraturan sekolah, kalau tidak saya dihukum. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita harus menumbuhkan keyakinan yang ada pada diri mereka. Ya, itu yang dikatakan mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, itu alasannya. Kita lanjut. Sekarang kelihatannya Bapak Ibu, sekarang kita ingin membahas ini poin peraturan, dan ini adalah pilihan keyakinan atau kebijakan yang dituju. Bagaimana? Contoh, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, itu keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang kita tuju itu apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya pada saat selesai pembelajaran. Itu sebenarnya nilai kebaikannya yang dituju itu apa? Apakah nilai sosialnya? Apa nilai tanggung jawabnya? Kita lihat di sini. Nah, nilai tanggung jawab, ya kan? Karena dia bertanggung jawab tadi. Dia berkeyakinan bahwa setelah menggunakan perabot-perabot atau fasilitas sekolah, mereka harus mengembalikannya. Berarti karakter tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Itu sebenarnya penanaman nilai kebaikannya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya kan? Apabila mereka sudah tahu, apabila kita mengganggu orang lain, berarti kita tidak menghormati mereka, dan mereka tidak akan menghormati kita. Itu. Selanjutnya, ada peraturan hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu sebenarnya nilai yang akan kita tanamkan kepada siswa itu adalah apa? Komitmen pada tujuan. Berkomitmen bahwa kita harus hadir mulai dari 15 menit sebelum jam belajar langsung. Itu komitmen, artinya mereka tidak terpaksa untuk hadir.
Mereka sudah menjadi pembiasaannya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebaikan yang akan kita tuju apa? Keselamatan, ya kan? Keselamatan dan menghormati orang. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai yang akan dituju kesehatan. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau berkeliaran. Itu adalah menghormati orang lain. Itu contoh-contoh peraturan atau keyakinan. Ya, jadi budaya positif itu dibangun dengan ketentuan-ketentuan atau apa yang disebut dengan restitusi tadi. Nah, sini kita bahas lagi restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah seorang guru atau seorang manajer. Di sini kalau di budaya positif itu guru diposisikan sebagai manajer. Artinya guru diposisikan untuk menjadikan siswa itu kembali menjadi yang lebih baik. Maksudnya menyadarkan siswa lah. Nah, itu selaku manajer adalah seorang guru dapat menjadikan siswanya atau kondisi muridnya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya, bukan mengecap mereka anak yang tidak baik. Bukan seperti itu. Itu sebenarnya restitusi itu sendiri. Ya, jadi restitusi itu bagaimana seorang guru menyadarkan siswanya bahwa mereka itu atau karakter mereka itu tidak salah, sehingga mereka itu mau menjadikan dirinya lebih baik atau mau sadar dan berbuat lebih baik lagi, menyadarkan lagi. Oke, kita lanjut. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Siswa memperbaiki hubungan. Terus tawaran, bukan paksaan. Itu artinya ciri-ciri restitusi. Menuntun untuk melihat keadilan atau kemandirian. Terus cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Terus restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Artinya kita misalnya contoh lain, siswa tidak membuat PR. Selanjutnya kita suruh mereka membersihkan WC. Apakah itu budaya positif? Tidak kan? Ya. Jadi apabila siswa tidak membuat PR, maka guru hendaknya menjadikan siswa itu bagaimana mereka menebus kesalahannya sendiri. Nah, kalau kamu tidak buat PR, sebaiknya kamu apa? Jadi mereka dengan kata lain menghukum dirinya sendiri, bukan kita yang menghukum, bukan kita yang memberikan hukuman. Itu namanya memerdekakan siswa. Ya, pendidikan yang memerdekakan murid. Jadi mereka tahu, oh kesalahan saya ini, saya harus seperti ini. Contoh lain, contoh yang telah saya lakukan kemarin, ya bersama Pak Pen, ya Pak Pen. Kemarin pada saat tadarus ada beberapa siswa yang tidak mengikuti tadarus atau terlambat saat tadarus. Terus saya apakan? Apakah saya harus suruh mereka lari push up atau lari keliling lapangan? Kan tidak sesuai dengan budaya positif, disiplin positif. Jadi saya memberikan mereka alternatif. Yang pertama saya memberikan mereka hafalan surat pendek, dan yang kedua saya memberikan mereka pilihan untuk membaca kembali surat Al-Quran apa yang mereka tertinggal tadi karena tidak mengikuti tadarus. Nah, itu salah satu ciri-ciri restitusi, ya, ciri-ciri disiplin positif yang saya sudah laksanakan atau saya sudah terapkan. Kalau bagaimana dengan Bapak Ibu, itu sesuai dengan kondisi proses pembelajaran yang sedang Bapak Ibu laksanakan, terus sesuai dengan keadaan murid, apa yang sudah mereka lakukan, ya, hal negatif apa yang sudah mereka lakukan, maka di situ kita bertindak selaku manajer, apa yang akan kita kelola, apa yang akan kita lakukan terhadap siswa tersebut, ya. Terus juga fokus pada solusi. Jadi setelah kita melakukan disiplin positif, tentunya ada solusi, ya, tentunya ada jalan keluarnya. Setelah kamu melakukan seperti ini, bagaimana dengan perasaan kamu? Nah, kita harus menanyakan
Setelah kita memberikan, misalnya memberikan tugas kepada mereka, ya, mereka juga sudah mengakui kesalahannya. Selanjutnya kita harus memberikan mereka untuk menentukan solusi-solusi bagaimana selanjutnya. Apakah kamu akan berbuat seperti ini lagi, atau kamu akan merubah? Nah, itu salah satu restitusi atau fokus pada solusi tadi. Terus yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya apa? Sebenarnya siswa-siswi kita ini semuanya anak yang baik, ya kan? Anak yang baik dan tujuannya ke sekolah pun ingin menjadi lebih baik. Namun ada faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi perangai atau tingkah laku anak. Jadi bagaimana cara kita untuk menjadikan anak-anak tersebut menjadi kembali ke kodratnya, kembali ke kelompok yang lebih baik. Gitu. Nah, ini salah satu segitiga restitusi. Contoh tadi ya, validasi tindakan yang salah. Misalnya, anak melanggar pada saat upacara bendera, tidak mengikuti upacara bendera. Ya, terus bagaimana? Kita harus memberikan hukuman yang positif. Ya, mereka kemarin saya juga sudah lakukan. Saya lakukan apel kedisiplinan. Ada beberapa orang anak, kalau tidak salah ada 20 orang anak. Selanjutnya 20 anak tersebut saya jadikan sebagai petugas upacara. Sudah saya lakukan. Mudah-mudahan nanti ada masukan-masukan dari Bapak Ibu. Bagaimana selanjutnya tindakan-tindakan positif yang akan kita lakukan terhadap anak-anak yang melanggar aturan sekolah. Ya. Itu. Terus juga kita menstabilkan identitas. Artinya apa? Setiap anak mempunyai pasti pernah melakukan kesalahan. Kita harus menanyakan kepada anak-anak tersebut, mengapa kamu melakukan seperti ini? Kamu tentunya punya alasan, nak, mengapa melakukan ini. Kita harus bertanya baik-baik, ya, supaya mereka juga mau mengungkapkan apa permasalahannya. Sebenarnya anak-anak itu seyogyanya tidak ingin terlambat, namun mungkin ada kondisi-kondisi tertentu sehingga mereka datang terlambat. Ini salah satunya. Terus tadi kita memberikan solusi-solusi. Kamu ingin menjadi orang yang bagaimana? Apakah perbuatan yang kamu lakukan itu baik menurut kamu? Apakah kamu puas? Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus kita tanyakan kepada siswa. Ya, pokoknya menyadarkan anak bagaimana cara kita bertanya, memberikan pertanyaan terbuka sehingga mengeksplorasi hal apa yang terjadi sebenarnya pada anak tersebut dan menyadarkannya. Lanjut. Baik Bapak Ibu, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bersama-sama melihat bagaimana tindakan yang sering atau pernah dilakukan oleh sebagian besar guru, dan Bapak Ibu boleh berkontribusi untuk menjawabnya. Hal-hal yang pernah dilakukan oleh guru ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, kita jawab bersama-sama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Nah, ini contoh. Ada anak yang terlambat ke sekolah, terlambat masuk lokal. Selanjutnya guru memberikan tugas atau tindakan guru yang dilakukan itu memberikan tugas kepada anak untuk mencatat 100 kali kata-kata atau kalimat "saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi". Pernah ya seperti itu ya? Menurut Bapak Ibu, hal itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, setuju? Ya. Nanti kita lihat jawabannya benar apa. Guru memberikan tindakan lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali putaran. Pernah ya kita saksikan, kita alami juga. Itu menurut Bapak dan Ibu guru hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Dua hukuman. Yang ketiga, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pada saat ini kan itu sudah merupakan peraturan sekolah, menggunakan masker, mencuci tangan. Terus murid diminta untuk push up
15 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Sudah 3 hukumannya. Yang keempat, misalnya ada siswa yang ketahuan mencoret-coret. Hal yang dilakukan guru menggantikan kertas tugas temannya yang telah dia coret-coret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. 1 konsekuensi, 3 hukuman. Selanjutnya, karena tersenggol pada saat belajar, air itu tumpah di meja. Selanjutnya, guru memberikan tugas kepada siswa untuk membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi, kedua. Selanjutnya kita lihat. Berapa persenkah yang betul? Hukuman betul, konsekuensi betul. Tadi mengenakan sepatu hitam itu sebenarnya hukuman, ya kan? Harusnya kita memberikan kesempatan, ya kan? Memberikan kesempatan. Misalnya besok, misal ada kan alasannya sepatu saya basah bu. Oke, hari ini boleh, tapi besok buatlah kesepakatan, ya, bukan perjanjian, ya, kesepakatan antara kita dengan siswa. Besok kamu harus menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan. Oke, besok kita lihat kalau belum baru kita berikan apa, ya. Tentu mereka mempunyai alasan-alasan tertentu mengapa mereka melakukan hal yang membuat mereka melanggar aturan, ya kan? Berarti saya rasa kalau Bapak Ibu sudah betul semua hasil pertanyaannya, jawabannya tadi sudah mengerti dong apa itu definisi, apa itu lingkungan positif, apa itu disiplin positif, sehingga kita dapat menerapkan. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu sebenarnya menyakitkan, namun harus mereka lakukan karena mereka bersalah. Nah, kalau kita buat konsekuensi, nah itu dia, sesuatu harus terjadi karena ini. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Suatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Kadang-kadang sakit hati. Terkadang anak-anak melawan gurunya. Kenapa? Karena diberikan hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka buat. Nah, itu yang menjadi hal-hal yang sangat signifikan, ya kan? Jadi kita harus budaya-budaya tersebut harus kita ganti dengan budaya-budaya positif. Bisa ya Bapak Ibu? Kenapa kita harus menumbuhkan budaya positif terhadap anak? Karena anak mempunyai kebutuhan dasar. Di antaranya anak mempunyai kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih terhadap orang lain. Kita sudah mengatakan bahwa di sekolah orang tua kamu adalah guru. Di mana kasih sayang seorang guru? Kan? Kadang-kadang anak di rumah itu tidak ada orang tuanya, kan? Ada anak yang seperti itu. Jadi mereka melampiaskan membutuhkan perhatian kita semua. Baik, kita lihat di sini. Selanjutnya, diskusi kita selanjutnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Sebenarnya kasus itu termasuk kebutuhan si anak ini, termasuk kebutuhan apa yang si anak butuhkan dalam kasus tersebut. Aku suka dan senang menyanyi. Kesenangan. Oke. Kita lihat nanti. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari itu. Kita tidak menanyakan bisa menyapaku, padahal aku pakai jepitan rambut baru loh. Kebutuhan anak tersebut apa kira-kira? Perhatian. Iya, perhatian atau kasih sayang, ya. Terakhir. Ini adalah permainan terakhir. Ini ada kata-kata. Jadi kata-kata ini saya minta untuk Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak Ibu menyampaikan atau penekanan suara Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalau nada suara kita tinggi, otomatis anak-anak itu
berpersepsi kita marah, ya kan, atau kita benci pada guru. Jadi nada suara juga mempengaruhi bagaimana anak itu, penyampaian kita terhadap anak itu menerimanya. Ya. Ibu, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Pada kesempatan hari ini kita dapat berdiskusi mengenai budaya positif yang ada di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Kerinci. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan saya ke depannya kita bisa bekerja sama dalam menumbuhkan budaya sekolah dan lingkungan sekolah yang positif. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Hari. Pagi Bu. Apa kabar Pak Hari hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, Pak Hari sehat. Ibu senang dengarnya. Pak Hari, kira-kira Pak Hari tahu kenapa Ibu panggil ke ruang BK? Karena saya kemarin terlambat Bu. Terlambat pagi. Yang mengakibatkan tidak mengikuti apa Pak Hari? Tadarus Al-Quran. Baik Pak Hari, Ibu ingin tanya, Pak Hari merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, benar begitu? Benar Bu. Iya benar begitu. Pak Hari alamatnya di mana nak? Desa Baru. Desa Baru. Dari Desa Baru jarak antara rumah Pak Hari ke sekolah kita berapa jauh? Lebih kurang 2 km. 2 km. Lumayan jauh ya Pak Hari ya. Baik. Pak Hari biasanya ke sekolah menggunakan apa? Menggunakan motor Bu. Motor sendiri atau bagaimana? Boncengan sama teman Bu. Oh, berboncengan dengan teman. Motor teman berarti ya? Iya Bu. Pak Hari numpang dengan motor teman bersama teman. Iya Bu. Iya. Terus mengapa Pak Hari terlambat? Apa memang biasanya Pak Hari datang terlambat? Biasanya saya tidak datang terlambat Bu, karena teman saya menjemput saya telat. Oh, Jadi, kemarin. Saya ikutan terlambat. Oh gitu. Berarti Pak Hari itu tergantung teman jadinya ya. Iya, biasanya tidak terlambat. Kemarin karena memang teman menjemput agak telat, maka terlambat datang ke sekolah. Iya. Baik Pak Hari. Selanjutnya, kira-kira kemarin karena terlambat tidak mengikuti tadarus, apa yang Ibu lakukan kepada Pak Hari dan teman-teman yang terlambat? Membaca Al-Quran Bu. Membaca Al-Quran. Menurut Pak Hari, itu merupakan hukuman positif atau negatif? Positif Bu. Positif, baik. Ibu ingin tanya lagi, apa yang Pak Hari tahu tentang disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan anak dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran sehingga saya dapat mengerti akan kesalahan yang telah saya perbuat. Iya. Kira-kira kemarin kesalahan Pak Hari apa? Terlambat Bu. Terlambat, terus tidak? Mengikuti Iya, tadarus. tidak mengikuti tadarus Al-Quran. Apa yang telah Ibu lakukan kepada Pak Hari? Membaca Al-Quran Bu. Membaca Al-Quran bersama teman-teman. Selanjutnya, Setelah Ibu menugaskan kami membaca Al-Quran, lalu kami diizinkan untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. ya, kira-kira menurut Pak Hari, apa yang telah kita lakukan kemarin tentang disiplin positif, yang Ibu lakukan terhadap Pak Hari dan teman-teman itu termasuk disiplin positif apa bagaimana? Positif Bu. Ya, disiplin. Kira-kira Pak Hari sudah menyadari belum apa kesalahan yang telah Pak Hari perbuat? Sudah Bu. Sudah. Apa itu nak? Terlambat datang sekolah. Ya. Apa yang akan Pak Hari lakukan selanjutnya? Tidak terlambat lagi datang sekolah. Diusahakan lebih awal ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Hari telah berpendapat. Semoga dengan adanya penerapan disiplin positif di sekolah kita, salah satunya Pak Hari bisa menjadi agen perubahan untuk menerapkan disiplin positif kepada siswa. Terima kasih ya. Ya. Ya, kembali ke kelas ya nak ya. Yuk.